بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Bizantium. Bizantium ini merupakan nama kekaisaran yang sekarang kita kenal dengan nama Konstantinopel. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah Konstantinopel berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, yang sejalan dengan sejarah Kekaisaran Romawi Timur dan setelahnya yaitu Kekaisaran Bizantium. Namun sebelum menjadi bagian dari Romawi Timur, tempat ini merupakan bagian dari Yunani dengan nama yang berbeda. Seiring dengan berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel tidak ada lagi. Akan tetapi tempatnya masih digunakan untuk peradaban manusia, yang kini namanya berganti menjadi Istanbul yang merupakan bagian dari negara Turki. Nah, sejak awal berdirinya peradaban hingga saat ini, daerah ini selalu menjadi ibu kota. Nah, sebelum menjadi nama Konstantinopel, daerah yang kini bernama Istanbul dikuasai bangsa Yunani dan bernama Bizantium. Kota Yunani kuno ini dibuat sejak sekitar tahun 658 sebelum Masehi, yang didirikan oleh Bizas dari Megara. Kota ini dinobatkan menjadi ibu kota Yunani kuno dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama, pelabuhan alaminya dapat digunakan untuk persinggahan dan dikelola untuk penghasilan pendapatan kota. Kemudian yang kedua, kondisi alamnya cocok untuk bertahan dari serangan musuh. Kemudian yang ketiga, daerahnya kaya akan sumber daya alam yang berupa ikan laut. Pembentukan Bizantium dipenuhi oleh mitos Yunani kuno. Bizas yang notabene merupakan pendiri Bizantium berdasarkan mitos diceritakan sebagai anak dari salah satu dewa Yunani yang bernama Poseidon. Ini menurut keyakinan mereka. Nah, ia lahir dari hubungan Poseidon dengan Koreisa yang memiliki darah Zeus dan Lo. Nah, sebelum sampai dan mendirikan Bizantium, Bizas ini berkonsultasi dengan seorang peramal Apollo yang berlokasi di Delphi. Dan ia mendapatkan wejangan darinya bahwa ia dapat mendirikan kota di seberang tempat orang-orang buta. Kalsedon adalah nama tempat orang buta yang dimaksud. Nah, Herodotus menjabarkan
bahwa julukan tempat orang buta berasal dari jenderal Persia yang bernama Megabazus. Dan ia menjuluki tempat itu demikian karena orang Kalsedon dinilai buta setelah mendirikan peradaban di tanah yang tak layak dihuni. Nah, Bizantium ini memiliki peninggalan yang terkenal dengan nama Tembok Bizantium yang kelak dikenal juga sebagai Tembok Konstantinopel. Tembok ini memagari keseluruhan bukit Akropolis dan tempat ini mengalami beberapa rekonstruksi untuk tujuan militer. Kekuatan tembok ini amat terkenal di masanya akibat mampu menahan gempuran musuh yang sanggup menaklukkan kota Yunani lainnya. Penduduk Bizantium berasal dari negara yang berbangsa Yunani Dorian. Oleh karena mereka Yunani Dorian, maka kehidupan berpolitiknya lebih dekat ke bangsa Sparta daripada ke bangsa Athena. Nah, warisan Megara terhadap budaya Bizantium berupa abjad, kalender, dan juga kehidupan religiusnya. Sedangkan warisan Sparta terhadap budaya Bizantium adalah penerapan budak belian terhadap masyarakat Trakia. Nah, pemerintahan Bizantium secara keseluruhan bersifat demokratis, akan tetapi sesekali dapat berubah ke oligarki, bahkan tiran. Nah, majelis dewan dan rakyat ada dalam sistem pemerintahan Bizantium. Panggilan untuk majelis ini adalah jenderal. Penduduk Bizantium merupakan masyarakat memuja dewa-dewa Yunani Olimpia dan dewa Mesir yang bernama Serapis. Dan kemudian ada juga Dewi Anatolia yang bernama Sibele. Namun mereka dikenal sebagai orang yang cabul dan para pedagangnya dikenal sebagai pemabuk. Nah, perlombaan obor merupakan acara paling penting dalam kebudayaan Bizantium. Dan ini merupakan acara ketika seseorang pemuda dengan keadaan telanjang berlari untuk menghidupkan api pengorbanan. Nah, lintasan lari berawal dari Promontorium Bosporium dan berakhir di Akropolis. Bizantium ini merupakan bagian dari Yunani kuno yang mengacu kepada bangsa Sparta. Namun seiring ekspansi bangsa Persia terhadap daerah sekitarnya, Bizantium jatuh ke tangan Persia pada tahun 546 sebelum Masehi, di mana ketika itu Persia dibawa kepemimpinan Kores Agung, dan kepemilikan Persia atas kota ini berlanjut hingga 3 penerusnya, yakni Kambises yang kedua, kemudian ada Raja Darius, kemudian yang ketiga adalah Raja Xerxes. Nah, pada masa kepemimpinan Raja Xerxes, Yunani memenangi perang dengan Persia yang berujung pada jatuhnya Bizantium ke tangan Yunani kembali. Setelah Yunani kembali mendominasi kembali kekuatannya di Bizantium, kota ini secara bergantian dipimpin oleh bangsa Sparta dan Athena. Namun secara garis besar penduduknya lebih condong ke bangsa Sparta, karena Athena menerapkan upeti yang tidak disetujui oleh penduduk. Bizantium acap kali diserang oleh bangsa lain. Salah satunya adalah Masedonia yang ketika itu dipimpin oleh Raja Philip yang kedua. Oleh karena serangan tersebut, hubungan penduduk Bizantium dengan bangsa Athena akhirnya membaik. Alasannya adalah karena bangsa Athena membantu untuk menahan serangan tersebut. Atas kebaikan mereka, maka dibuatkanlah monumen untuk menghormati bangsa Athena. Selain Masedonia, Galia menyerang kota ini pada tahun 279 sebelum Masehi. Kemudian ada juga Seleukia yang ketika itu dipimpin oleh Antiochos II menyerang pada tahun 246 sebelum Masehi, dan juga ada Raja Bitinia yang ketika itu dipimpin oleh Prusia I yang menyerang ketika tahun 220 sebelum Masehi. Dari semua serangan tersebut tidak ada yang membuat Bizantium jatuh. Kemudian pada tahun 129 sebelum Masehi, bangsa Romawi mulai menunjukkan kekuatannya. Momen ini dimanfaatkan oleh Bizantium untuk bersekutu dengan bangsa Romawi dan berada di bawah perlindungan mereka. Ketika itu Bizantium berulang kali memperbaharui kesepakatannya dengan Raja Romawi yang baru perihal persekutuan. Hingga pada akhirnya persekutuan berakhir pada tahun 196 Masehi ketika pejabat Bizantium salah memberikan dukungan terhadap petinggi Romawi. Di saat terjadi perang kekuasaan antara Septimus Severus dan Pescennius Niger.
Calon yang didukung Bizantium adalah Pescennius Niger yang pada akhirnya mati terbunuh. Dan Severus yang marah akhirnya membunuh pejabat Bizantium dan mencabut predikat kota merdeka dari Bizantium. Sehingga sejak saat itu Bizantium menjadi Bizantium Romawi. Penderitaan warga Bizantium amat besar akibat kemarahan Severus. Kota itu kemudian dihancurkan oleh Kaisar Romawi tersebut dan dibiarkan dalam keadaan berkeping-keping selama beberapa tahun lamanya. Anaknya yang bernama Caracalla membujuk sang kaisar untuk memaafkan penduduk Bizantium dan membangun kembali Bizantium. Alasannya karena Bizantium terlalu sia-sia untuk dibiarkan begitu saja. Severus pun setuju dan mengambil keputusan untuk membangun Bizantium 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Tembok Bizantium yang aslinya hanya dibuat memagari bukit pertama saja, sedangkan buatan Severus dibuat memagari bukit keduanya juga. Nah, tembok ini melindungi 2 pelabuhan yang dibuat oleh Severus, yakni pelabuhan Neorion dan pelabuhan Prosporion. Selain tembok dan pelabuhan, Severus juga membangun bangunan, kuil, jalanan, saluran air, dan juga lapangan. Dan ada 2 bangunan ikonik yang dibuat oleh Severus, yaitu bangunan pertama namanya adalah Hippodrome yang pada masa kini terletak di daerah Masjid Biru. Saat ini tempatnya diberi nama Etmeidani. Nah, bangunan kedua bernama tempat pemandian yaitu Zeuxippus. Tempat ini dibangun untuk masyarakat yang datang ke Hippodrome kala menyaksikan hiburan. Tempat ini dipenuhi oleh berbagai macam patung. Nah, Bizantium Romawi memasuki masa damai hingga bangsa Goth menyerang pada tahun 257 Masehi. Nah, penyerangan ini akhirnya berhasil dipatahkan pada tahun 268 Masehi, di mana ketika itu militer Romawi yang dipimpin oleh Claudius II. Nah, pada tahun 284 Masehi, Diocletian berkuasa setelah membunuh Carinus, dan Diocletian ini mengangkat dirinya sebagai Augustus Timur. Galerius sebagai gubernur timur, kemudian Maximian sebagai Augustus Barat, dan Constantinus Corlaus sebagai gubernur barat pada tahun 293 Masehi. Nah, pembagian ini untuk mempermudah pengaturan kekuasaan di mana Agustus berfungsi sebagai kaisar senior dan berfungsi sebagai kaisar junior. Nah, pada tahun 311 Masehi ditandai dengan Romawi yang memiliki 4 kaisar yang bernama Konstantinus yang kelak dikenal sebagai Konstantin Agung. Yang pertama adalah Licinius, kemudian Maxentius, dan Maximinus. Yang pada akhirnya kaisar berkurang satu persatu setelah Konstantinus mengalahkan Maxentius, yaitu pada tahun 312 Masehi. Kemudian Licinius mengalahkan Maximinus pada tahun 313 Masehi, dan ketika itu Konstantinus mengalahkan Licinius pada tahun 324 Masehi. Nah, Konstantinus digambarkan memiliki kebaikan seperti seorang pemimpin yang adil, kemudian menjaga martabat agung dari kekaisaran Romawi, pandai dalam bidang atletik, dan juga baik dalam memelihara pasukan. Namun di balik kebaikannya ada pula keburukannya, seperti kecurigaan yang berlebihan terhadap aksi makar terhadap dirinya, dan juga terlalu mengontrol istri dan Kasim Eusebius terhadap dirinya yang terlampau besar. Satu contohnya adalah kontrol Eusebius adalah pemenggalan kepala Kaisar Gallus karena dituduh makar. Nah, Konstantinus ini mengakhiri pemerintahannya karena meninggal pada November tahun 361 Masehi saat melakukan ekspedisi ke Persia. Tempatnya sebagai kaisar kemudian digantikan oleh keponakannya yaitu Julian yang merupakan adik Gallus pada Desember 361 Masehi. Julian ini membawa beberapa perubahan, diantaranya adalah memecat Kasim dan pekerja yang bekerja di bawah pamannya, dan menghukum mati Eusebius, dan menerapkan toleransi umat beragama, dan mendirikan rumah senat, kemudian pelabuhan, serta perpustakaan. Julian ini tidak lama bercokol di Konstantinopel, hanya 5 bulan saja, dan ia melakukan ekspedisi ke Persia dan tak kembali. Dan pada tahun 363, Julian meninggal dan dikuburkan di daerah yang bernama Tarsus. Kemudian selepas kepergian Julian, Jovianus meneruskan pemerintahannya, namun ia tak pernah sampai ke ibu kota Konstantinopel.
Karena apa? Karena ia terserang penyakit dan meninggal dunia pada tahun 364. Kemudian digantikan oleh Valentinian yang dipilih sebagai penerus oleh para jenderal ketika pasukan sedang menuju Nisea. Pada 26 Februari ia diangkat menjadi Agustus, namun berdasarkan kesepakatan, ia harus membagi kekuasaannya. Ketika itu ia memilih Valens yang merupakan adiknya untuk berbagai kekuasaan. Pada tanggal 28 Maret 364 Masehi, Valens diberi gelar Agustus, dan Valentinian berkuasa di barat dengan ibu kotanya yang berada di Milan. Valens ini berkuasa di timur dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Pada tahun 365 terjadi pemberontakan oleh Prosopius yang merupakan sepupu Julian, yang diteruskan oleh Marcellus yang merupakan saudara Prosopius di Konstantinopel. Keduanya kalah oleh Valens dan kemudian dihukum mati. Ketika itu Valens murka dan menghukum warga Kalsedon dan Konstantinopel yang mendukung pemberontakan mereka. Valentinian meninggal pada 37 November 375 Masehi. Kemudian kekuasaannya di barat jatuh ke anaknya yang bernama Gratian dan Valentinian II. Nah, pada bulan Agustus tahun 378 Masehi, tepatnya pada tanggal 9, Valens terbunuh oleh bangsa Goth pada peperangan kedua mereka. Dan Gratian menunjuk Theodosius pertama untuk menggantikan Valens. Ia diangkat pada 19 Januari 379 Masehi dan memerintah Konstantinopel mulai tanggal 24 November 380 Masehi. Nah, Theodosius I membawa perubahan yang berupa membasmi sekte yang merusak agama mereka, larangan adanya berhala. Nah, Gratian ini dibunuh pada tahun 383 dan Valentinian II pada tahun 392 Masehi. Ketika itu Theodosius menghukum mati orang-orang yang menggulingkan mereka dan berkuasa atas Romawi Barat dan Timur. Nah, kemudian setelah tahun 450 Masehi, banyak kekacauan terjadi di Romawi. Peperangan dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Banyak wilayah Romawi lepas, puncaknya adalah Romawi Barat berakhir. Augusta terakhir dari Romawi Barat bernama Romulus Augustulus yang digulingkan pada tahun 476 Masehi. Nah, Romawi Barat dikuasai oleh barbar pada tahun 476, menandakan Konstantinopel menjadi satu-satunya kota terbesar di Kekaisaran Romawi. Kemudian sepeninggal Theodosius II, Marcianus naik tahta. Agar dapat naik tahta, ia menikahi Pulcheria. Beberapa perubahan yang dibawanya adalah berupa pembunuhan Kasim yang mengontrol Theodosius II dan tidak membayarkan upeti kepada Attila dari Hun dan mengurangi beban pajak ke masyarakat. Kemudian masa kemajuan dan kemunduran pemerintahan Justinianus. Pada masa ini Romawi diperintah oleh Augusta Justianus. Dia ini merupakan salah satu kaisar yang terkenal dan ia terkenal karena banyaknya kemenangan dalam peperangan serta bangunan yang didirikannya, serta berbagai penyelesaian masalah hukum. Nah, pada tahun 532 terjadi kerusuhan Nika. Kerusuhan ini menghancurkan 50% bangunan di Konstantinopel dan menghilangkan nyawa puluhan ribu manusia. Tak lama setelah kerusuhan itu, Justinianus memberikan titah kepada ajudannya untuk membangun kembali kota. Nah, pada tahun 534 Masehi, Justinianus berhasil memenangkan pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan di Afrika. Nah, pada tahun tersebut juga dirinya berhasil merebut kembali Yerusalem. Nah, kemudian pada masa Kekaisaran Turki Utsmani, Konstantinopel terus digempur oleh pasukan Muslim sejak masa Heraklius berkuasa. Pada akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan kaum Muslimin. Nah, Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Pemimpin yang berhasil menjatuhkannya adalah Muhammad Al-Fatih yang ketika itu masih berumur 21 tahun. Nah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Muslim berdampak pada yang pertama, dominasi Kristen menjadi lemah saat itu. Kemudian yang kedua, kejatuhan Konstantinopel terjadi ketika pengepungan terakhir kota ini, yaitu pada tanggal 6 April 1453 sampai 29 Mei 1453.
Pihak yang berperang adalah antara Kekaisaran Bizantium dan sekutu sebelumnya adalah Romawi Timur dengan Kesultanan Utsmaniyah. Sejak saat itu Konstantinopel berada di bawah Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Ottoman dan berganti nama menjadi Istanbul pada tahun 1930. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Kekaisaran Bizantium yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حدثي